Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau Fid-dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Ki Haji Tubagus Muhammad Falak bin Abbas. Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak bin Abbas atau yang lebih dikenal masyarakat Bogor dengan sebutan Mama Falak. Mama Falak adalah kiai karismatik asal Banten yang tinggal dan menetap di Pagintongan, Bogor. Mama Falak lahir pada tahun 1842 dari pasangan Kiai Abbas dan Ratu Quraisyin di Pandeglang, Banten. Mama Falak juga masih mempunyai garis nasab kepada Sunan Gunung Jati dari garis keturunan ayahandanya. Mama Falak sendiri dikenal sebagai ulama sufi yang mempunyai basiroh yang sangat tajam. Gelar Falak itu sendiri diberikan oleh gurunya, yaitu Syekh Sayyid Afan di Turki. Usai beliau mempelajari ilmu kasaf dan ilmu falak di Mekah. Sejak kecil, Ki Tubagus Muhammad Falak diasuh ayahandanya Ki Haji Tubagus Abbas dan ibundanya Ratu Quraisyin. Ayahnya sendiri adalah keturunan keluarga Kesultanan Banten, silsilah dari Syekh Syarif Hidayatullah. Sedangkan ibunya Ratu Quraisyin merupakan keturunan dari Kesultanan Banten. Ayahandanya Ki Haji Tubagus Abbas merupakan seorang ulama besar di Banten. Beliau merupakan pendiri dan pemimpin pondok pesantren Sabi. Dari ayahnya lah pertama kali Ki Tubagus Muhammad mendapat pendidikan dalam bidang baca tulis Al-Quran, sufi dan terutama pemantapan akidah Islam. Saking cintanya pada ilmu agama, Ki Tubagus Muhammad sampai pernah mengembara di usia yang sangat muda, yaitu 15 tahun. Ki Tubagus Muhammad berguru pada ulama Banten dan Cirebon untuk menuntut dan memperdalam ilmunya. Pada usia 17 tahun, tepatnya tahun 1857, untuk pertama kalinya Ki Tubagus Muhammad berangkat ke Tanah Suci untuk menimba ilmu selama kurang lebih 21 tahun. Selama berada di Mekah, beliau tinggal bersama Syekh Abdul Karim. Dari Syekh Abdul Karim, Ki Tubagus Muhammad mendapatkan kedalaman ilmu tarekat dan tasawuf. Bahkan oleh Syekh Abdul Karim yang dikenal sebagai seorang wali agung dan ulama besar dari tanah Banten yang menetap di Mekah itu. Ki Tubagus Muhammad dibaiat hingga mendapat kepercayaan sebagai mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Pada tahun 1878, Ki Haji Tubagus Muhammad kembali ke tanah air. Beliau sempat tinggal di tempat kelahirannya, Pandeglang, Banten, dan mendapat kepercayaan memimpin pondok pesantren Sabi yang ditinggalkan ayahandanya. Tetapi seperti perjalanan seorang mubalighin pada umumnya, aktivitas dakwah dan tablignya untuk menyebarkan dan mensyiarkan Islam tidak akan terhenti sampai di sana. Sebagai wujud untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmunya, sejak tahun itu beliau mulai melancarkan aktivitas tabligh dan dakwah secara estafet, dimulai dari daerah Pandeglang, Banten hingga sampai Pagintongan, Bogor. Salah satu karomahnya adalah saat ingin mendirikan pesantren Al-Falak di daerah Pagintongan, Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciamas, sekitar 9 km dari pusat kota Bogor, Jawa Barat. Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak mendapat tantangan dari para dukun yang bermukim di daerah tersebut. Namun Kiai Tubagus Muhammad Falak dengan ilmu hikmat dan karomahnya
mampu mengalahkan para dukun tersebut dan membuat masyarakat di Panggentongan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang Maha Kuasa dan Penolong, sehingga mereka tidak lagi percaya kepada dukun. Setelah para dukun dikalahkan, sasaran berikutnya adalah para jawara kampung yang seringkali mengganggu kehidupan penduduk, terutama di malam hari dan di tempat-tempat terpencil. Sehingga Ki Tubagus Muhammad Falak yang paham dan menguasai ilmu tenaga dalam mengajarkan wirid saman kepada beberapa santrinya. Wirid saman merupakan doa-doa yang berasal dari ajaran Syekh Saman, disertai jurus dan gerakan-gerakan berkeliling dan maju dilakukan oleh laki-laki. Dengan wirid ini, para santri mempercayai seperti mendapat tambahan kekuatan jasmani dan keberanian untuk menghadapi lawan dan pergulatan. Bekal ilmu kanuragan berbasis spiritualis ini yang kemudian membuat para santri mampu mematahkan gangguan dari para jawara tersebut. Masyarakat merasa tertolong dengan adanya bantuan dari kiai yang merupakan seorang mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini. Dengan demikian, tumbuhlah pengakuan masyarakat terhadap kelebihan Kiai Muhammad Falak. Bahkan dalam pandangan orang awam, Kiai Muhammad Falak tidak hanya dikenal sebagai ulama termuka dan sakti yang memiliki banyak ilmu hikmah. Di Panggentonganlah Ki Tubagus Muhammad juga mendapatkan seorang istri yang bernama Siti Fatimah. Dari Siti Fatimah kemudian beliau dikaruniai seorang putra yang bernama Ki Tubagus Muhammad Thohir, atau yang lebih dikenal dengan Bapak Aceng. Dari Tubagus Muhammad Thohir lahirlah beberapa orang cucu dan buyut, yang sekarang beberapa di antaranya mengabdi di pesantren Al-Falak dan sekitarnya. Abah Falak bermukim di Panggentongan hingga akhir hayatnya. Mama Falak merupakan seorang ulama yang karismatik, di mana sejumlah ulama besar termasuk para habaib di Nusantara memberikan pengakuan bahwa beliau merupakan seorang waliullah. Hal itu pernah disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Atos Cipayung, Habib Soleh Tanggul Jawa Timur, dan Habib Ali Al-Habsi Kuitang Jakarta. Mama Falak pun dikenal sebagai ulama yang memiliki berbagai karomah yang pernah beliau perlihatkan kepada santrinya semasa beliau masih hidup. Mama Falak menyuruh santrinya mengambil pelepah kelapa yang telah beliau prediksi jatuhnya. Dalam suatu hari, Mama Falak menanyakan pada santrinya, "Anak-anak sudah masak nasi liwet?" "Belum, Mama," jawab santrinya. "Itu ada pelepah kelapa yang di atas, nanti akan jatuh pada pukul 9 setelah dihitung oleh Mama Falak. Lidinya itu sebelahnya berjumlah 315, kata Mama Falak pada santrinya. Ketika pelepah itu jatuh, diambillah oleh santri, dan santri itu pun memeriksa jam dan ternyata benar jam 9. Bahkan tak sampai di situ, si santri Mama Falak pun penasaran dengan lidi yang ada pada pelepah kelapa itu. Kemudian dihitung dan takjub, jumlah lidi pelepah tersebut benar berjumlah 315. Salah satu karomah Mama Falak lainnya adalah ketika 3 hari menjelang wafatnya sempat dikunjungi oleh para gurunya yang telah tiada, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Said Abdul Turki, Syekh Abdul Karim, bahkan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada juga yang mengatakan dia bisa mengetahui apa maksud dan tujuan orang yang akan datang padanya. Selain itu, diterangkan pula bahwa Mama Falak sering melakukan perjalanan singkat antara Panggentongan ke Banten yang dalam hitungan menit. Selain ahli falak, Mama Falak juga seorang ahli zikir dan tarekat,
Setiap harinya Ki Tubagus Muhammad Falak tidak pernah lepas dari tasbih. Bahkan Mama Falak selalu mengingatkan supaya mulut kita jangan sampai kering, tetapi harus basah dengan berzikir, membaca istighfar dan sholawat Nabi. Mama Falak termasuk ulama besar yang selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya. Karena itu sudah menjadi kebiasaan setiap pagi memakan 2 telur ayam kampung, kemudian jalan-jalan sambil melihat-lihat pondok pesantren, madrasah, majelis taklim dan masjid. Semasa hidupnya, Mama Falak dikenal sebagai seorang yang dermawan. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta tolong, dan beliau selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang meminta pertolongan. Mama Falak wafat pada tanggal 19 Juli 1972 Masehi atau 8 Jumadil Akhir 1392 Hijriah, di usianya yang ke-130 tahun. Dimakamkan di area komplek Pondok Pesantren Al-Falak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Inilah sepenggal kisah karomah Ki Haji Tubagus Muhammad Falak atau Mama Falak. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.